Selamat datang di YouTube channel Belajar Bersama Bu Daphne. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan teorema Pythagoras. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang berkaitan dengan hubungan dari panjang dan sudut segitiga, terutama segitiga siku-siku dengan penerapan teorema Pythagoras. Pada bidang arsitektur dan konstruksi, salah satu contohnya adalah bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, misalnya atap bangunan. Teorema ini akan sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Selanjutnya, dalam sistem navigasi, terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau koordinat berdasarkan sudut antara titik koordinat. Teorema Pythagoras berguna ketika triangulasi menggunakan sudut 90 derajat. Lokasi gempa bumi juga dapat dilacak menggunakan teorema Pythagoras. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang saat terjadi gempa. Agar lebih jelas penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari, mari pahami contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Aldo adalah seorang penjaga pantai yang selalu mengawasi kondisi pantai dan juga perahu-perahu yang akan bersandar di sekitaran pantai. Suatu hari, Aldo melihat dua perahu, yaitu perahu wisata dan perahu nelayan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika kecepatan rata-rata kedua perahu untuk mendekati pantai adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh kedua perahu tersebut untuk mendekati pantai. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa jarak Aldo dan perahu nelayan adalah 15 km. Kemudian, jarak kedua perahu adalah 20 km. Pada gambar juga diketahui bahwa jarak antara Aldo, perahu wisata, dan perahu nelayan membentuk suatu segitiga siku-siku, sehingga berlaku aturan dalam teorema Pythagoras. Lalu bagaimana cara menemukan jarak Aldo dengan perahu wisata? Mari simak pembahasan berikut. Jarak Aldo dengan perahu wisata adalah panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Maka, untuk mencarinya dengan menjumlahkan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, lalu diakarkan. 15 kuadrat adalah 225, dan 20 kuadrat adalah 400, sehingga menjadi 225 ditambah 400 diakarkan. Hasilnya menjadi akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi, jarak Aldo dengan perahu wisata adalah 25 km. Dengan kecepatan 30 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan perahu wisata menuju tempat Aldo adalah 25/30, sama dengan 5/6 jam atau 50 menit. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan perahu wisata menuju tempat Aldo adalah 50 menit. Waktu yang diperlukan perahu nelayan menuju tempat Aldo adalah 15/30, sama dengan 1/2 jam atau 30 menit. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan perahu nelayan menuju tempat Aldo adalah 30 menit.
Dengan demikian, selisih antara perjalanan perahu wisata dan perahu nelayan menuju tempat Aldo adalah 50 menit dikurang 30 menit sama dengan 20 menit. Selanjutnya, ayo pahami contoh soal 2 berikut ini. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Masalah pada contoh soal tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah panjang CD. Untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC dan BD berdasarkan teorema Pythagoras. Seperti terlihat pada gambar, panjang AC sama dengan 10 km dan AB 9 km. Maka panjang BC dapat dicari dengan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat, yaitu 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, dikurang dengan 9 kuadrat adalah 81, sehingga hasilnya 19. Jika BC kuadrat sama dengan 19, maka BC adalah akar dari 19. Jika kita cari, nilai akar 19 adalah 4,35. Sehingga panjang BC adalah 4,35 km. Perhatikan segitiga ABD. Seperti terlihat pada gambar, panjang AD sama dengan 12 km dan panjang AB sama dengan 9 km. Maka, panjang BD dapat dicari dengan teorema Pythagoras. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AB kuadrat, yaitu 12 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 dikurang dengan 9 kuadrat 81, sehingga hasilnya 63. Jika BD kuadrat sama dengan 63, maka BD adalah akar dari 63. Jika kita cari, nilai akar dari 63 adalah 7,93, sehingga panjang BD adalah 7,93 km. Maka DC sama dengan BD dikurang BC adalah 7,93 dikurang 4,35 sama dengan 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat tersebut adalah 3,58 km. Ayo berlatih terus. Jangan lupa tonton video yang lainnya.